Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa, setanah air dan dimanapun monolog Indarwanto Hikmatologi dapat dinikmati. Bersua kembali kita, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan wabah segera diangkat dari bumi yang kita cintai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita melihat salah satu peninggalan masa lalu yang sekarang masih ada, namun lebih dalam kesehariannya merawat, menumbuh kembangkan kebudayaan Nusantara, yakni adalah Pura Mangkunegaran Solo. Menginspirasi keberadaan keraton, mengapa? Karena baik orang yang memeluk kuat agama maupun yang sangat cinta kepada kerajaan Nusantara, rindu kepada masa lalu seolah tak terbendung. Karena itu, apakah rindu masa lalu harus diwujudkan masa kini? Yang jelas, tidak ada yang pernah datang kedua kalinya kesempatan yang sama. Jika harus ada hanya putaran jarum dan jam dinding kita. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak jarang rindu masa lalu maka bertebaran aneka hasrat anak bangsa untuk merasa dirinya patut mewakili masa lalu, sehingga membentuk komunitas. Kemudian tak jarang dan bahkan nyaris pasti komunitas itu ditaburi dengan balutan wisik atau kewahyon dalam tradisi Nusantara. Nah, karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami menulis merindu masa lalu dalam syair sabdanya. Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajarlah dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Wajar yang adil dan bijaksana berdasar Pancasila. Jangan sibuk mempermasalahkan karena belum adil merata. Kalian rindu masa lalu itu sekedar menerka-nerka. Era nubuah dan risalah telah meninggalkan dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sikap berlebihan dalam apapun sangat tidak menguntungkan, baik sikap maupun perilaku untuk bangsa negara yang kita cintai. Berlebihan merindukan masa lalu tak jarang membuahkan petaka bagi yang berperilaku. Mengklaim bahwa dirinya adalah maharaja diraja yang kekayaannya melebihi
kerajaan dunia manapun, pemerintahan manapun yang ada di dunia, maka itu adalah isapan jempol belaka. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wajar dalam segalanya, baik pemimpin formal, informal, non-formal, maupun pemimpin formal bangsa ini, wajar itu niscaya. Karena hanya dengan berperilaku wajar, umatan wasaton takdir kita menjadi umat yang pertengahan, yang tidak terlalu ke kiri, namun juga tidak terlalu ke kanan. Innallaha la yahtasi. Allah sangat tidak senang yang berlebihan. Jadi bangga keniscayaan, tapi terlalu bangga adalah kenistaan. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wajar yang adil bijaksana berdasar Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah niscaya. Jadi sungguh tidak arif, tidak bijaksana jika ada peraturan perundangan ataupun suara-suara dari pejabat negara termasuk di daerah yang bertentangan, tidak bersumber dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan sungguh juga sangat nista ketika akan merumuskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan tidak didahului dengan menyerap aspirasi rakyat bangsa Indonesia. Karena yang berdaulat secara hakikat adalah rakyat Indonesia, bukan penguasa. Penguasa ada karena rakyat berdaulat, kemudian ada pemimpin, maka negara bangsa berdaulat. Jangan sibuk mempermasalahkan yang belum adil merata. Jadi kalau sekarang ada yang merasa belum adil atau keadilan belum merata, maka jangan sibuk untuk mempermasalahkan. Namun jika kita harus mengkritisi pemerintahan yang ada, maka memberikan solusi yang bijak, menyampaikan kritik yang bijak tanpa caci maki niscaya. Karena apa? Sungguh pribadi kita sebagai anak bangsa sakit kalau kita dicaci maki, apalagi mencaci maki pemimpin. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jalan Pancasila adalah jalan musyawarah, di mana musyawarah mufakat akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian rindu masa lalu itu sekedar menerka-nerka. Jadi kalau kita memimpikan pemerintahan bagi yang Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, memang baik, tapi itu sekaligus menista. Mengapa? Karena pemerintah di era nubuah dan risalah telah meninggalkan dunia. Jadi begitu Rasulullah SAW paripurna menjalankan tugas dan tanggung jawab nubuah dan risalah, maka selesailah sudah kepemimpinan nubuah, kepemimpinan risalah. Nah, kita hanya meneruskan nilai-nilai yang memungkinkan untuk dijalankan. Demikian juga agama-agama yang lain merindukan era kepemimpinan Siddhartha Gautama, era Isa Al-Masih, era Lao-tse bagi Konghucu dan yang lainnya. Sungguh kurang bijaksana. Kita harus merindukan penerapan, pengejawantahan, manifestasi nilai-nilai Pancasila yang sekarang masih kita bisa saksikan pengejawantahan kepemimpinan yang berdasar Pancasila, musyawarah mufakat di atas segalanya, yakni di sejumlah desa-desa negara kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, merindu
masa lalu telah diaransemen dengan baik oleh saudara kita Abdul Manan, atau nama populernya, nama panggungnya Ahmad Megalamu Al-Tubani. Terima kasih saudaraku dan saudara semua yang menyimak monolog sederhana ini. Semoga bangsa dan negara Indonesia serta bangsa-bangsa dunia rukun, damai, sentosa, karena berhadapan yang terbaik bersumber dari agama, dan agama senantiasa mengajarkan kedamaian selaras beda dalam perengkuhan Pancasila. Ketika kita menjadi anak bangsa Indonesia, bahkan kita harus gaungkan nilai Pancasila itu layak untuk ditumbuh kembangkan oleh bangsa-bangsa dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.